Selamat pagi, nama saya Niwayan Juliartini, CGP Angkatan 10. Hari ini saya akan mewawancarai 2 orang kepala sekolah terkait dengan tugas saya di modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Bu Yuli. Selamat siang. Sepunapi gatra, Ibu. Bu Niki, Bu Nih, sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih karena Ibu telah berkenan meluangkan waktu untuk bertemu dengan Tiang seiring dengan tugas Tiang di guru penggerak, yaitu mengadakan wawancara terkait modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, Tiang ingin tahu nih, ingin belajar banyak dari Ibu dengan pengalaman Ibu yang sudah begitu lama jadi kepala sekolah. Jadi Tiang ingin belajar banyak dari Ibu. Ada beberapa mungkin hal-hal yang ingin Tiang tanyakan ke Ibu. Nah, yang pertama mungkin selama Ibu sebagai kepala sekolah, kira-kira pernah nggak ada masalah yang Ibu alami? Selama di sekolah sebagai kepala sekolah yang sudah bertahun-tahun, tentunya itu yang ada masalah. Ada aja masalah besar kecil, ada yang bisa cepat diselesaikan, ada yang enggak. Berarti dimanapun itu Bu, dimana-mana kita pasti ada masalah, tergantung sekarang besar kecilnya seperti itu Bu. Nanti juga ingin tahu nih Bu. Nah, selama permasalahan itu pernah nggak Ibu mengalami suatu kasus yang benar dengan benar tapi kasus itu bertentangan Bu? Pernah Bu Juli. Baru-baru ini pas saat PPDB, nah di sini yang sampaikan kasusnya seperti ini. Pada saat PPDB ada aturan, sebenarnya kita boleh menerima siswa itu dari zona kita sendiri. Nah, tapi ada orang tua yang datang membawa anaknya ingin mendaftarkan di sekolah kita, padahal mereka mestinya tidak di sekolah kita daftarnya, seperti itu. Mungkin karena orang tua berkeinginan keras untuk sekolah di sekolah Ibu seperti itu mungkin Bu. Nah, untuk ke Bu, dari permasalahan itu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah ini kasusnya termasuk dilema IPK? Apakah itu merupakan rujukan moral? Kira-kira bagaimana Ibu cara mengidentifikasinya? Begini karena kasusnya di sini tidak bisa cepat diselesaikan, perlu proses. Kita minta pendapat teman-teman juga, karena di sekolah kita kan tidak sendiri, kita organisasi, ada teman yang lain seperti itu. Berarti ini agak itu, dan seperti yang sampaikan tadi lama kita minta, berarti termasuk dilema etika. Berarti tergantung kasusnya Bu. Kalau memang itu memang berat, mungkin Ibu rasa mungkin itu dilema etika seperti itu. Bu. Nah, selanjutnya mungkin ada yang kita ingin tanyakan lagi, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut semisal ada memang kasusnya itu sama-sama penting, sama-sama memiliki nilai kebajikan seperti itu. Gimana kira-kira Bu? Kalau memang seperti itu kasusnya, kita mengambil langkah-langkah tertentu. Pertama, mendalami kasusnya dulu. Kasusnya itu kasus apa, kemudian berdiskusi dengan teman-teman, dengan pihak yang terkait, dengan teman-teman, melibatkan semua stakeholder, terutama guru-guru yang di sekolah, minta masukan mereka, terus mempelajari aturan terkait dengan permasalahan. Nah, itu kemudian mendengarkan pendapat dari pihak lain, kan sudah tadi dan baru membuat keputusan. Itu terus dari kasus-kasus yang selama ini Ibu alami, mungkin Ibu mempunyai suatu langkah-langkah tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut. Kira-kira apa langkah-langkah yang Ibu ambil?
Seperti tadi itu urutannya, begini, Oke. itu dah urutannya tadi kita pahami dulu, Oke. itu langkahnya kita pahami dulu, kemudian didiskusikan dengan teman-teman, dengan pihak yang terkait, apakah nanti kita supaya kita ngambil keputusan tidak menyalahi aturan, gitu, baru terus memutuskan, itu langkah-langkahnya. Oke. Berarti sekian langkah yang dilakukan terlebih dahulu sebelum Ibu mengambil keputusan seperti itu, Bu. Nah, Tian juga ingin tahu nih, Bu, dari sekian langkah-langkah yang Ibu lakukan itu, kira-kira yang mana yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan itu, Bu? Iya, dalam mengambil keputusan itu yang paling efektif adalah setelah mendengarkan masukan dari teman-teman. Jadi kita tahu apakah langkah yang kita ambil sudah tepat atau perlu diperbaharui. Kita dengarkan dulu masukan teman-teman, gimana dengan keputusan ini, bisa kita ambil apa tidak. Itu bagi yang lebih efektif. Berarti dengan berkolaborasi, dengan berkomunikasi dengan teman-teman, mendapatkan masukan dari teman-teman seperti yang Ibu bilang tadi, itu mungkin langkah yang paling efektif menurut Ibu dalam penyelesaian kasus-kasus yang selama ini ada di sekolah seperti itu, Bu. Nah, selanjutnya nih, Ibu, mungkin dari permasalahan-permasalahan yang dialami dengan penyelesaian yang sudah dilakukan, kira-kira tantangannya apa, Bu, dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangannya kalau ada masalah yang sama itu, sama-sama ada kebenarannya, itu sama-sama ada kebenarannya, itu agak sulit, itu tantangannya kita selesaikan masalahnya. Berarti ada kasus, ada sama-sama benar. Nah, untuk menentukan mana yang paling benar dan tidak, mungkin itu di sana tantangannya, Bu, seperti itu. Memang agak susah ya, Bu, ya, dengan kasus-kasus yang luar biasa sekarang di sekolah itu kita memang agak susah jadinya mengambil suatu kebijakan, Bu. Nah, Bu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi, ataukah mungkin Ibu menyelesaikan langsung di tempat, atau ada bagaimana prosedurnya itu, Bu, dalam menyelesaikan kasus itu? Begini, ini tergantung kasusnya. Kasus yang kita alami di sekolah, kasusnya itu kita tidak ada rentangan waktunya seperti itu, tidak kita ngatur jadwal, karena kasus datangnya juga kan tidak berjadwal. Kalau ada kasus terus kiranya bisa kita selesaikan dengan cepat, ya kita selesaikan. Kemudian kalau kasusnya memang agak rumit gitu, perlu kita diskusikan dengan teman-teman, ya kita diskusikan dulu baru ngambil keputusan. Berarti pengambilan itu tidak terjadwal, tapi menyesuaikan dengan kasusnya seperti itu, Bu. Kalau misal sudah bisa diselesaikan saat itu, ya kita selesaikan seperti itu, Bu. Luar biasa, Bu. Nah, selanjutnya, Ibu, mungkin dalam penyelesaian kasus yang Ibu alami selama ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mungkin mempermudah Ibu dalam menyelesaikan dalam pengambilan keputusan itu? Tentunya ada. Pertama, ya, kalau mengambil keputusan itu, pertama kita lihat aturan, berdasarkan aturan yang ada, supaya kita tidak melenceng dari aturan itu. Kemudian kita juga minta masukan dari teman-teman, berdiskusi dengan teman-teman, supaya kita tidak salah mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah atau kasus. Berarti tetap kita berdiskusi, Ibu, walaupun mungkin dari yang bisa ambil pelajaran dari Ibu, walaupun kita nantinya jadi pimpinan, tetap kita berkolaborasi seperti Ibu, dengan baik dengan rekan-rekan guru atau stakeholder yang ada di sekolah. Seperti itu. Luar biasa sekali pengalaman yang Tiang dapatkan dari wawancara ini. Nah, yang terakhir mungkin ini, Bu, dari wawancara kita kali ini, dari penyelesaian kasus-kasus yang sudah Ibu jalani, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil atau bisa Ibu petik dalam pengambilan suatu keputusan? Kalau mengambil keputusan gitu ya, kita buat berdasarkan nilai-nilai yang ada, kan itu pertama. Kemudian rasa tanggung jawab,
kita di sekolah itu ada rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kita tidak membiarkan hal itu berlarut-larut itu. Dan yang terakhir, keputusan yang kita ambil itu harus berpihak pada siswa atau murid kita. Nah, kalau dapat yang simpulkan ini dari yang Ibu paparkan tadi, kalau mestinya kita memang harus berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah, kemudian dari permasalahan itu harus mengarah kepada siswa. Bagaimana kita bisa mengutamakan kepentingan siswa, di mana kebahagiaan siswa itu yang tertinggi seperti itu. Mungkin luar biasa sekali Bu. Mungkin untuk kali ini Tiang cukup dulu sampai di sana. Tapi Tiang mohon lain kali semisal Tiang masih ada yang perlu Tiang ingin ketahui, perlu Tiang gali lagi, Ibu berkenan untuk waktunya untuk Tiang lagi. Siap. Mungkin hari ini Tiang cukupkan sampai di sana Bu. Tiang tutup dengan Om Santi Ibu. Santi. Om, terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar Bu? Saya baik. Gimana kabarnya? Baik, yang juga sehat. Sebelumnya Bu Tiang ucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk bertemu dengan Tiang. Di mana malam hari ini sesuai dengan tugas Tiang sebagai calon guru penggerak dalam modul 31 demokrasi kontekstual, itu tentang pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang guru. Terima kasih ini karena sudah diundang. Terima kasih banyak juga Tiang Ibu. Nah, khususnya Ibu nih yang sudah lama jadi kepala sekolah yang ingin belajar banyak dari Ibu nih. Nah, Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, pernah nggak Ibu mengalami suatu masalah? Kalau kasus itu masalah pasti ada ya, karena namanya kita di suatu instansi, apalagi berhubungan dengan orang banyak seperti itu. Orang banyak bukan cuma anak-anak saja, kan ada orang tuanya juga gitu. Pasti ada saja suatu masalah, ada saja suatu kasus di dalam instansi tersebut. Jadi setiap kehidupan itu pasti ada masalah ya. Nah, dari permasalahan yang Ibu alami, pernah nggak Ibu mengalami suatu permasalahan di mana kedua belah pihak itu sama-sama benar tapi saling bertentangan? Sebenarnya itu memang pasti pernah ya yang seperti itu. Memang sama-sama benar. Kemudian disinilah sekarang tugas kita, itu yang beratnya. Kalau masalah sama-sama benar, di sana kita bisa menentukan. Berarti karena semuanya ada benarnya seperti itu. Nah, mungkin yang juga ingin Ibu. Nah, dari permasalahan itu, kira-kira Ibu itu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi bahwa ini itu merupakan kasus yang menilai etika atau tuntutan moral? Kalau ada dua kasus seperti itu antara dilema etika atau tuntutan moral, dari mana saya bisa tahu? Nah, di sini saya harus mencari tahu dulu. Kalau kasus-kasus itu benar lawan benar, itu termasuk dilema etika yang lebih rumit pemecahannya. Ya, kalau misalnya dia itu tuntutan moral, dia itu benar lawan salah, dan pasti tuntutan moral. Di sini lebih gampang kita menyelesaikannya karena sudah tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang lebih rumit itu di sini kita harus mencari tahu dulu masalahnya itu termasuk dilema etika apa tuntutan moral. Setelah tahu permasalahannya, baru nanti kita bisa memutuskan seperti apa nanti langkah-langkah selanjutnya yang akan kita ambil. Luar biasa Bu ya. Emang kasus-kasus di sekolah itu banyak kan rumit. Seperti itu mungkin yang juga sebagai guru itu rasakan. Mungkin Ibu dari kepala sekolah lebih berat lagi karena bertanggung jawab untuk semuanya. Nah Bu, untuk gini, selama ini yang dari banyaknya permasalahan itu memang memerlukan suatu pemikiran yang lumayan ya Bu ya. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, utamanya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama dan semuanya mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau seandainya ada kasus seperti itu, di mana kedua-duanya itu mengandung unsur kebajikan, kebenaran, gitu ya,
Di sini saya akan melibatkan pihak lain untuk memecahkan kasus ini. Bisa saya mengajak teman-teman sejawat saya, teman guru saya, kemudian juga saya bisa mengundang komite seperti itu, ataupun orang-orang yang memang sudah kompeten dalam bidangnya. Berarti kita perlu berkoordinasi ya dengan pihak-pihak terkait dengan masalah itu. Nah mungkin dari permasalahan itu dalam penyelesaiannya itu ada langkah-langkah yang bisa Ibu ambil, kira-kira apa yang langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Kalau untuk langkah-langkah yang bisa kita ambil itu kan seperti di Guru Penggerak, mungkin Ibu sudah tahu begitu ada 9 langkah. Ada 9 langkah yang harus kita lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Mungkin yang pertama itu mulai dari kita harus mengetahui nilai-nilai apa yang ada di dalamnya. Nilai-nilai itu termasuk dulu kita bukan orang, bagaimana prosesnya seperti itu, kemudian siapa yang terlibat, kita juga harus tahu. Kita harus mengumpulkan fakta-fakta juga supaya kita tidak salah nanti dalam mengambil keputusan. Kita tanyakan gitu, tanyakan bagaimana semua yang terlibat itu, tanyakan orang-orang yang terlibat sampai mungkin kita menemukan opsi trilema gitu. Kalau kita sudah menemukan opsi trilema dan itu misalnya sudah menentukan kedua belah pihak begitu, di sana kan lebih bagus. Kalau cuma menentukan satu pihak saja rasanya kurang gitu. Kalau opsi trilema ini biasanya kan menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian sampai akhirnya kita bisa mengambil keputusan, dan setelah keputusan kita dapatkan ya kita kembali lagi refleksi keputusannya tersebut apakah sudah tepat atau keputusannya perlu dikaji ulang lagi atau diulang lagi seperti itu. Jadi sesuai dengan 9 langkah yang sudah kita dapatkan itu Bumi. Dan sebagai calon guru penggerak kita sudah sedikit mempelajari tentang itu. Terus dari langkah-langkah yang Ibu ambil itu kira-kira yang Ibu anggap efektif dalam penyelesaian kasus ini itu yang bagaimana? Kalau menurut saya langkah-langkah efektif itu yang kita berkoordinasi gitu ya, koordinasi dengan orang yang lebih kompeten, dengan rekan-rekan di sekolah, di sekolah. Tentunya kita juga harus mencari solusi dari mereka juga ya. Kita tidak bisa mengeluarkan pendapat sendiri apalagi masalahnya itu rumit. Nah selain itu misalnya ada suatu kebenaran lawan kedisiplinan itu kita bisa kita gunakannya. Tapi di sini kita tetap akan mencari suatu solusi untuk pengambilan keputusan itu keputusan yang benar-benar bisa memihak pada murid, keputusan yang menguntungkan banyak orang. Berarti keputusannya itu tidak boleh sepihak seperti itu nih, kita harus memikirkan dari kedua belah pihak biar sama-sama merasa mendapat perhatian gitu. Oke. Nah, yang ingin tahu juga Bu nih, dari sekian permasalahan mungkin ada tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan. Kalau tantangan pasti ada, apalagi permasalahan kasusnya itu agak rumit gitu ya. Kalau agak rumit kan memerlukan waktu untuk memecahkannya, kemudian kita juga harus koordinasi dengan lebih banyak orang untuk mencari pemecahannya seperti itu. Kalau tantangannya sih di sana saja, karena namanya benar lawan benar, namanya itu dilema, begitu ya, dilema etika. Jadi disinilah tantangannya pemecahannya. Berarti kita tuh merasa tertantang untuk menyelesaikan permasalahannya seperti ini yang luar biasa ini. Nah selanjutnya Bu, dari permasalahan itu untuk penyelesaiannya itu apa Ibu punya jadwal atau mungkin prosedur yang bisa dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah permasalahan itu langsung diselesaikan tempat itu atau dijadwalkan kembali? Gimana ya Bu? Kalau misalnya untuk waktu, untuk jadwalnya itu tergantung kasus yang ada. Kalau kasusnya itu kasusnya ringan dan bisa kita langsung pecahkan di sana, bisa kita langsung selesaikan pada hari itu juga. Tapi kalau ada misalnya kasus yang lumayan rumit, itu kita harus menjadwalkannya. Kalau di sekolah saya begitu biasanya hari Sabtu. Kebetulan hari Sabtu itu hari untuk anak-anak pendek. Kemudian juga hari Sabtu di sana di sekolah tidak ada pelajaran hari Sabtu, hanya ekstrakurikuler. Nah, disinilah kita mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Di sini bisa kita berkoordinasi dengan teman-teman seperti itu. Dan juga di sini kalau seandainya kasus itu memang
sangat rumit, kita akan mengundang seperti komite. Karena komite di sekolah saya itu komitenya luar biasa, sangat mendukung sekali segala kegiatan yang ada di sekolah, termasuk kalau ada permasalahan pun beliau siap untuk membantu memecahkannya. Ditambah juga dengan orang-orang yang lebih kompeten, misalnya pengawas ataupun mungkin dari kepala sekolah lain yang mempunyai kasus yang sama seperti yang sedang saya hadapi. Luar biasa, ini berarti itu tergantung dari kasusnya. Kalau memang bisa diselesaikan saat itu, kalau kemudian memerlukan pertimbangan yang lebih matang, berarti kita memerlukan waktu yang semuanya tahu juga itu. Dari dalam pengambilan keputusan itu, apa mungkin ada orang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah itu dalam pengambilan keputusan? Kalau ada orang itu tentunya kalau saya itu seperti yang sudah kita ketahui kan ada uji benar salah, uji idola. Kalau saya itu sama menggunakan uji idola. Itu yang saya idolakan di sini kebetulan sebenarnya orang tua saya sendiri, bapak saya sendiri begitu. Karena dulu beliau menjabat, bagaimanapun banyaknya masalah yang beliau hadapi, bagaimanapun banyaknya tantangan yang beliau hadapi, beliau selalu menyelesaikan dengan kepala dingin gitu. Dengan hati yang tenang seperti itu. Saya juga ingin seperti beliau gitu. Yang kebetulan mungkin kalau saya karena baru juga belum bisa mengontrol seperti beliau, tapi mungkin pelan-pelan bisa berjalan sedikit demi sedikit. Karena membuat perasaan menjadi tenang itu yang susah gitu. Apalagi ada masalah kan nggak mungkin kita bisa tenang gitu. Nah di sana saya ingin mengambil hikmah sedikit begitu. Kok bisa seperti itu? Bagaimana caranya? Nah di sini uji idola itu yang saya gunakan. Kita masih belum bisa mengontrol emosi sendiri. Iya. Berarti ibu mengidolakan sosok seorang ayah. Iya. Mungkin sama seperti yang tidak sama seperti itu. Saya mengidolakan sosok seperti orang tua sendiri, karena ibu dan bapak juga kepala sekolah dulu. Jadi yang mengidolakan beliau, tapi sayangnya sudah tidak ada sekarang. Sama kita kasusnya Bu. Baiklah Bu, nah dalam semua hal yang disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan ini? Kalau pelajaran yang bisa saya petik dalam pengambilan suatu keputusan di sini, yang harus kita utamakan itu di sini adalah musyawarah atau koordinasi, ya, koordinasi dengan teman ataupun dengan kepala sekolah lain, begitu yang juga mungkin lebih di atas kita, begitu karena pengalaman-pengalaman yang kepala sekolah senior itu kan lebih banyak, jadi koordinasi dengan komite ataupun orang-orang yang ikut berkecimpung di dunia pendidikan itu yang penting. Nah kemudian di sini dalam suatu kasus antara benar dan benar itu memang susah kita memecahkannya. Tetapi di sini kita harus selalu bisa mengambil keputusan supaya apa yang kita ambil itu lebih berpihak kepada murid atau menguntungkan lebih banyak pihak supaya tidak merugikan orang lain gitu istilahnya. Berarti Ibu dengan berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman-teman di mana arahnya nanti agar terciptanya suatu pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan jika ada suatu permasalahan itu bisa menguntungkan kedua belah pihak. Luar biasa ini. Nah mungkin untuk kali ini hanya itu yang ingin gali dari Ibu. Untuk kedepannya siapa tahu nanti Tiang bisa seperti Ibu. Mudah-mudahan Tiang pun bisa mendapatkan solusi-solusi dari wawancara kita hari ini. Tiang mendapatkan ilmu nantinya untuk bisa Tiang pergunakan ke depannya. Itu mungkin hari ini Tiang cukup dulu sampai di sini Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Jangan bosan-bosan nanti kalau Tiang ingin lagi minta pendapat ataukah masukan ataukah menggali ilmu dari Ibu. Mungkin kita sama-sama di sini saling belajar. Mungkin saya juga nanti ada yang perlu yang koordinasikan seperti itu. Mungkin kita bisa berkolaborasi. Mungkin karena itu yang sekarang masih kita lakukan, kita selalu berkolaborasinya. Selamat siang Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih.